Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Salawat sering salam semoga selalu terlimpah curahkan ke hadirat baginda Nabi besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, tentunya kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati wabil khusus Baikuna Mukarram Bapak Guru, alhamdulillah beliau menyempatkan hadir ke tempat saya. Mudah-mudahan langkah kaki guru saya ke tempat ini dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sama-sama doakan guru saya ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambah-tambahkan milik rezekinya, tentunya buat bekal beliau siar agama Islam. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para jemaah pengajian, ibu-ibu yang senantiasa istiqomah di hari Kamis malam Jumat, selalu dari rumah ke rumah istiqomah untuk menjalankan thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki para jemaah sekalian dari rumah ke tempat ini, mudah-mudahan dengan niat thalabul ilmi Allah catat dengan amal kebaikan untuk memperberat timbangan di yaumil akhir kelak nanti. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena pengajian sudah dimulai dari ba'da maghrib, untuk selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan guru kita apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami serta melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk anak-anak jangan berisik, kita coba belajar sama-sama bareng sama ibu-ibunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Karena ilmu banyak tidak diamalkan percuma. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu dan tempat dengan segala hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati, amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala ayatan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Rabbul Izzati, Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat baik zahir maupun batin, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat amat agung, nikmat yang sangat amat besar, nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, juga nikmat diutusnya baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka niat thalabul ilmi, sekaligus kita niat memperingati merayakan hari dilahirkannya paduka alam yang baginda tercinta, the big person in the world, manusia besar di alam dunia, manusia yang sangat amat dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu baginda yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu kita semua pasti membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua yang hadir kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati selaku sahibul bait, yaitu Bapak Eka beserta ibu dan keluarga yang pada malam ini ketempatan ya. Memang ini sebenarnya pengajian rutin ya, setiap malam Jumat. Ya. Kita doakan Bapak Eka beserta istri dan anak-anaknya, semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat istiqomah beribadah kepada Allah, selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit dan dari hal-hal yang buruk, diberikan kelancaran dalam aktivitasnya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan semoga dikaruniai anak-anak yang solih dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati segenap ibu-ibu jamaah pengajian, apa namanya ini? Oh, belum ada namanya. Oh, kasih nama dong. Pengajian rutin ibu-ibu apa gitu? Apa Riyadul Jannah atau Miftahul Jannah boleh ya.
Nurjana juga boleh nama orang. Ya. Segenap ibu-ibu jamaah pengajian rutin malam Jumat yang saya hormati, rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan tausiah Islamiyah Mau'izatul Hasanah dalam rangka pengajian rutin sekaligus peringatan Maulid Nabi Agung. Insya Allah saya akan menyampaikan tausiah atau Mau'izatul Hasanah sampai pukul 21.00. Sekarang sudah pukul 20:15 ya. Sampai pukul 21.00. Kira-kira ibu-ibu kemalaman gak Bu? Ya, sedang ya. Standar ya. Jam 9 masih sore ya. Ibu-ibu biasa begadang ya. Tapi begadangnya bukan di luar Bu ya, di dalam kamar Bu ya. Insya Allah. Dan memang saya setelah dari sini masih ada acara di Kampung Gandaria, Desa Cibarusa Jaya, acara tabligh akbar Maulid Nabi dengan Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus dari Ciawi Bogor, dengan Kiai Haji Jamaluddin An-Nawawi pimpinan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah Cibogo Sidang Mulia, dan dengan para habaib yang lainnya. Jadi setelah selesai dari sini, saya insya Allah langsung menuju Kampung Gandaria. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya akan menyampaikan sebuah keterangan Bu. Keterangan yang terdapat di dalam kitab Madarijus Su'ud halaman 15. Juga terdapat di dalam kitab Nikmatul Kubro halaman 6. Juga terdapat keterangan di dalam kitab I'anatul Qalibin juz 3 halaman 364. Keterangan yang menerangkan qala al-alim al-allamah al-hafidh al-imam as-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin. Kalau diartikan Bapak Ibu begini, telah berkata al-alim. Al-alim itu artinya orang yang alim, orang yang berilmu. Al-allamah artinya orang yang banyak ilmunya, banyak pengetahuannya. Al-hafidh artinya orang yang hafal Quran 30 juz. Al-imam orang yang hafal hadis ribuan hadis, yaitu As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i. Seluruh ulama di dunia pasti mengenal Imam Syafi'i itu siapa. Beliau ulama besar, beliau ulama imamul mazhab dari mazhab yang 4 yang ada di alam dunia. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari ilmu beliau kepada kita sekalian. Beliau mengatakan begini Bu, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, yakni mengumpulkan orang-orang Islam untuk perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pada malam ini Bapak Eka, Ibu Ana yang ketepatan jadwal pengajian rutin malam Jumat, beliau mengumpulkan kita semua di rumah beliau
untuk perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahayya lahum ta'aman, dan ia mempersiapkan untuk mereka yang hadir dalam perayaan Maulid ta'aman, makanan, hidangan, minuman dan sebagainya. Jadi para tamu dijamu, disuguhi dengan berbagai macam makanan atau hidangan. Wa amila ihsanan, dan ia berbuat baik, artinya orang yang menyelenggarakan, yang merayakan perayaan Maulid Nabi, ia menyambut kedatangan para tamu dengan baik, dengan ramah, dengan sopan, dengan santun, dengan penuh keceriaan, dengan penuh senyuman. Nah, orang yang seperti ini, Bu, ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wasyuhada wasolihin. Niscaya kelak nanti di hari kiamat, orang yang seperti ini Allah akan dibangkitkan dari kuburannya, lalu kemudian oleh Allah dikumpulkan, digolongkan, disatukan, digabungkan dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para solihin, dengan orang-orang yang ahli sorga. Jadi kita masuk rombongan mereka, minimal kan masuk rombongan orang-orang soleh, walaupun kita belum minimal masuk rombongan orang-orang yang mati syahid, walaupun kita matinya bukan mati syahid, mati sangit. Naudzubillah min. Mudah-mudahan mati syahid semua ya. Mati dalam mempertahankan akidah, mati dalam mempertahankan keimanan, keislaman. Keimanan kita, keislaman kita, akidah kita jangan dijual dengan harga berapapun nilainya. Karena al-iman khairu minad dunya wa ma fiha. Iman itu jauh lebih berharga nilainya daripada dunia dan seluruh isinya. Dunia dan seluruh isinya ini kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat iman, Islam dan ihsan. Nah, minimal kita masuk rombongan orang yang mati syahid, walaupun kita matinya bukan mati syahid. Minimal kita masuk rombongan orang-orang yang soleh, walaupun kita belum soleh, masih banyak salah. Alhamdulillah masuk rombongan mereka, walaupun umpama kita berada di barisan yang paling belakang banget, tapi ada di rombongan itu, ada di rombongan orang-orang ahli sorga. Insya Allah kita ke bawah masuk sama mereka. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu di antara fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan bagi orang Islam yang menyelenggarakan, yang merayakan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau siapapun yang ikut berpartisipasi, siapapun yang ikut andil membantu demi terselenggaranya perayaan Maulid. Misal yang punya harta membantu dengan hartanya, yang punya ilmu membantu dengan ilmunya, yang punya tenaga membantu dengan tenaganya, yang punya doa bisa berdoa dengan doanya, yang bisa hadir dengan hadirnya. Kalau umpama kita membantu dengan harta nggak bisa karena nggak punya harta, umpama misalnya membantu dengan ilmu nggak bisa karena nggak ada ilmunya, dengan tenaga juga nggak bisa, umpama dengan pikiran juga nggak bisa karena nggak mikir-mikir, nggak punya pikiran, dengan doa juga nggak bisa. Minimal paling tidak yuk kita menghadiri acara perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut mensiarkan, ikut memeriahkan, ikut hadir dalam perayaan Maulid, supaya kelak di hari kiamat manakala kita dibangkitkan oleh Allah dari kuburan kita dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para solihin, bersama orang-orang yang ahli surga. Bu, Ibu, nanti di akhirat pengen jadi ahli surga apa pengen jadi ahli neraka? Udah apal jalan ke surga?
Kan ada lagunya tuh. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Jalan menuju ke surga banyak. Duduk di pengajian rutin tiap malam Jumat, itu jalan menuju ke surga. Lah kalau kita umpama pengen ke surga tapi nggak mau menempuh di jalan menuju ke surga, kira-kira nyampe kagak? Nyampe kagak? Lah kagak. Ibarat kita mau ke Jakarta tapi kita nggak mau naik bis jurusan Jakarta, kitanya diem baik di rumah, nyampe kagak? Lah kagak. Sampai hari kiamat pun duduk di pengajian itu jalan menuju ke surga. Berinfak, bersodako untuk perayaan maulid itu jalan menuju ke surga. Silaturahim itu jalan menuju ke surga. Hidup baik bertetangga itu jalan menuju ke surga. Islam mengajarkan kita hidup baik dalam bertetangga walaupun umpama beda agama. Kalau masalah agama itu masalah keyakinan, betul? Masing-masing. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu, bagiku agamaku. Dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, dalam masalah agama masing-masing, kita tidak boleh ikut campur urusan agama orang lain. Silakan orang lain menyembah Tuhannya, kita jangan ikut menyembah Tuhannya, karena kita sudah punya Tuhan, yaitu siapa? Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan sebenarnya kecuali Allah. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal afalnya. Allah tidak mempunyai sekutu. Qul huwallahu, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita umpama meninggal dunia, di saat kita menghembuskan napas kita yang terakhir dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita meninggal dunia, itu dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Man sing sopo uang wong jika duit ya. Oh ini mah belum ngopi kayaknya nih, kayaknya harus ngopi dulu nih. Emang orang kalau biasa ngopi ya nggak dikasih kopi, ceramahnya begitu. Uang jadi uang, jadi balelo. Man sopo uang karena kang ono ya si man opo akhiru kalamihi, akhir ucapane si man la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dahola mangka manjing siman al jannata ing sawarga. Jadi barang siapa akhir ucapannya dikala menghembuskan napasnya yang terakhir, dikala sakaratul maut, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia dijamin masuk surga. Yuk Bu, kita wariskan iman kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Kita wariskan Islam kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Kita wariskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Insya maka anak-anak kita, ayo kita didik dengan pendidikan agama. Kita didik anak-anak kita supaya bisa baca Quran.
didik. Sebab anak-anak kita itu generasi penerus. Akan bagaimanakah agama Islam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang? Itu jawabannya ada pada anak-anak kita generasi mendatang. Maka setiap kita orang tua yang beragama Islam wajib hukumnya mewariskan iman, mewariskan Islam, mewariskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada anak-anak kita, mewariskan kalimat la ilaha. Yuk Bu, kita bareng-bareng dulu berzikir la ilaha illallah. Barang siapa yang selalu berzikir mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti dia telah masuk ke dalam bentengnya Allah. Karena bentengnya Allah adalah kalimat la ilaha illallah, itu bentengnya Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah namanya banyak. Bisa disebut kalimat thayyibah, bisa disebut kalimat tauhid, bisa disebut kalimatun najah, bisa disebut kalimat ikhlas, bisa disebut kalimat takwa, bisa disebut kalimat bismillah, kalimat bentengnya Allah. Bu, kalau kita masuk ke dalam bentengnya Allah, pakut umina min ajabi, kata Allah, maka sungguh ia akan diamankan, diselamatkan dari ajab Allah di neraka nanti. Alhamdulillah. Tentu kita semuanya pengen selamat dari ajab api neraka. Yuk kita berzikir dulu dengan kalimat bismillah, dengan kalimat bentengnya Allah. Silih bergantian dengan saya Bu ya. Saya dulu, nanti ibu-ibu menyusul di belakang. Siap Bu? Udah capek belum? Udah. Yang udah capek silakan pulang tidur. Belum capek belum? Belum pegel? Hah? Belum lapar? Insya Allah sampai jam 9. Insya. Yuk kita berzikir dulu. Saya dulu Bu ya. Anak-anak ikut semuanya, ayo. Ya, ikut semuanya, ayo. Kita siarkan kalimat la ilaha illallah. Kita siarkan. Saya dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan kami. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan kami. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini kalau ada hadro enak pun diiringi pakai hadro. Opak opak gumblong gumblong, opak opak gumblong gumblong, opak opak gumblong gumblong, gegentut 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 dodol apem bagi semprong. Itu namanya band kepret.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini bu kalimat la ilaha illallah. Ini jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan pada satu titik daun timbangan dan diletakkan pula pada titik daun timbangan yang lainnya kalimat la ilaha illallah, kata Nabi la rojahat bihinna, tentu niscaya kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat, akan lebih berharga daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini kalimat yang sangat mahal bu. Dengan kalimat ini kita bisa masuk surga. Itu ada jaminan bu. Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan walal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas semata-mata karena Allah, dengan hati yang tulus semata-mata karena Allah, dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Makanya ada yang mengatakan kalimat la ilaha illallah ini disebut kalimat miftahul jannah, kalimat kuncinya surga. Ibu-ibu sering nggak ya kalau di pengajian ya berzikir dengan kalimat tersebut sambil dinadomkan miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah. Bu, kalau kita mau masuk Roma kuncinya hilang, gimana bu? Bisa masuk nggak? Kita pengen masuk surga tapi nggak punya kuncinya, gimana bu? Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal masih ada waktu nggak deh? Tolong dikasih tahu ya, jangan kasih tempe, kasih tahu aja ya. Siap. Nah, soalnya saya jam 21.00 harus meluncur ke Gandaria. Ya, kasih tahu ya. Bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud ini adalah bulan yang paling mulia, karena di bulan ini telah dilahirkan manusia yang paling mulia. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang paling agung, karena di bulan Rabiul Awal ini telah lahir manusia yang paling agung, diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Tidak ada bulan yang paling mulia melainkan bulan Rabiul Awal, karena di dalam bulan tersebut telah lahir manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Tidak ada hari yang paling mulia melainkan hari di mana di hari itu dilahirkan manusia kekasihnya Allah, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah, bukan tahun kucing, tahun 53 sebelum Hijriah. Tahun kelahiran beliau disebut juga tahun pil, artinya tahun pil. Pil itu tahun gajah, bukan pil upil, bukan. Nah, kenapa tahun kelahiran beliau disebut tahun gajah? Karena pada tahun kelahiran beliau ada 60.000 tentara bergajah yang dipimpin oleh seorang raja jolim
raja kafir yang bernama Abroha datang dari kota Najasyi menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan niat yang buruk, mau menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi usaha mereka, tipu daya mereka sia-sia digagalkan oleh Allah. Mengutus, mengirim kepada mereka toiron ababil, pasukan ababil, burung yang berbondong-bondong, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fil, wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada 60.000 tentara bergajah toiron ababil, burung yang berbondong-bondong, pasukan ababil yang datang dari langit. Tarmihim bihijaratim min sijil, di mana pasukan ababil ini, burung ababil yang berbondong-bondong ini, mereka melempari 60.000 tentara bergajah dengan batu yang bersumber dari sijil, yaitu batu yang mengandung bara api yang panas. Dahsyat, lebih dahsyat daripada peluru senjata api. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka lalu kemudian Allah menjadikan 60.000 tentara bergajah, mereka semuanya binasa, tubuhnya bolong-bolong bagaikan daun yang dimakan ulat. Alhamdulillah Ka'bah sampai sekarang masih ada, padahal pernah mau dihancurkan oleh Raja Abroha dan pasukannya, tapi nggak berhasil. Itulah pertolongan Allah. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di bulan Rabiul Awal ini, Bu, kita harus memperbanyak membaca sholawat. Bu, jujur ya, saya mau nanya jujur ya. Siap jujur? Jangan banyak bohong, Bu ya. Kita kalau dibohongin orang kesel nggak, Bu? Nah, kalau kita nggak mau dibohongin orang, kita jangan membohongi orang. Kalau kita kesel dibohongin orang, demikian pula orang akan kesel kalau dibohongi oleh kita. Orang itu bagaimana kita? Nah, kita jangan mau punya pemimpin yang tukang bohong melulu ya. Ya, betul. Bohong melulu. Kesel nggak, Bu, punya pemimpin bohong? Kesel lah. Kita dibohongin terus. Kita dianggap bego kali ya. Kita dianggap kambing conge kali ya. Bu, jangan bohong, jawab jujur ya. Pokoknya intinya jangan ada dusta di antara kita. Ibu kalau baca sholawat setiap hari apa dapat 100, apa dapat 200, apa 300, apa 400, apa 500, apa 600, apa 700, apa 800, apa 900, apa 1000? Jawab jujur. Ayo, tiap hari dapat berapa sholawatnya? Baca sholawatnya waktu tahiyat awal dan tahiyat akhir saja di dalam sholat. Itu pun kalau sholat subuhnya nggak kesiangan. Itu pun kalau ibu lagi nggak head ya. Kalau lagi head berarti nggak sholat kan? Kalau nggak sholat berarti nggak baca sholawat dong. Masya Allah. Bu, nanti di hari kiamat ibu pengen duduk dekat nggak dengan Rasulullah? Bu, orang yang akan mendapatkan keistimewaan, orang yang akan mendapatkan keutamaan, orang yang akan mendapatkan kemuliaan, orang yang akan mendapatkan kehormatan, bisa duduk dekat banget dengan Rasulullah. Kata beliau adalah aksarum alayya sholatan, mereka yang paling terbanyak membaca sholawat kepadaku. Jadi kalau kita paling terbanyak membaca sholawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan kehormatan di hari kiamat.
bisa duduk dekat dengan Rasulullah, dan orang yang duduk dekat dengan Rasulullah itu akan diselamatkan dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat, dan itu akan dimasukkan ke dalam surga. Beliau bersabda, inna aulan nasibi yaumal qiyamati aktsarum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang mendapatkan keutamaanku, bisa duduk dekat denganku, mendapatkan kehormatan dariku, dari Allah, bisa duduk dekat denganku, aktsarum alayya salatan, adalah mereka yang paling terbanyak bersolawat kepadaku. Bu, kita selawat dulu Bu yuk. Mau nggak nih? Bu yuk. Bu yuk. Kita selawat dulu Bu yuk. Yuk. Bu, yuk. Yuk Bu. Selawatnya yang mudah aja Bu ya. Nanti terakhir saya kasih oleh-oleh selawat deh. Saya kasih selawat di terakhir. Selawat dahsyat namanya. Dahsyat. Dahsyat. Nah sekarang kita selawatan dulu Bu. Saya dulu, ibu-ibu menyusul di belakang kayak tadi ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Yuk. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad. Jawab dong Bu ah. Suaranya dikeluarkan. Suaramu mana? Ya, jangan pelit suara ya. Ulangi. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad. Manusia paling agung Nabi kita Muhammad. Manusia paling tampan Nabi kita Muhammad. paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad. Maulaya Salli sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. hamba yang paling takwa Nabi kita Muhammad. hamba yang paling taat Nabi kita Muhammad. pimpinan para rasul Nabi kita Muhammad. mahkota para nabi Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Quran yang berjalan Nabi kita Muhammad. akhlaknya yang terpuji Nabi kita Muhammad. yang namanya di langit Nabi kita Muhammad. yang namanya di sorga Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. paling bagus akhlaknya Nabi kita Muhammad. paling indah wajahnya Nabi kita Muhammad. paling tinggi derajatnya Nabi kita Muhammad. paling tinggi pangkatnya Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. manusia
manusia paling sabar, Nabi kita Muhammad. manusia paling tawadu, Nabi kita Muhammad. manusia paling tawakal, Nabi kita Muhammad. manusia paling sempurna, Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja Jadi kita perbanyak membaca sholawat, terlebih-lebih di bulan bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Orang yang terbanyak bersolawat kepada beliau berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang calon ahli surga, orang yang akan selamat di hari kiamat. Berarti di hari kiamat kita butuh syafaat. Di hari kiamat yang kita butuhkan bukan pangkat bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Aspirin, buyar, banyakkan bintang liur. Di hari kiamat yang kita butuhkan bukan Fortuna, bukan Mercy, apalagi ya? Apa sama murah, apa sama mahal. Kan 1 miliar harganya. Alphard. Bukan. Di hari kiamat yang kita butuhkan bukan wanita cantik, bukan laki-laki tampan, tapi semua manusia di hari kiamat butuh syafaat Rasulullah. Makanya perbanyak bersolawat dan perbanyak kalimat la ilaha illallah. Bu, tadi dalam syairan dikatakan paling bagus akhlaknya Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi kita, Bu, itu akhlaknya paling bagus, akhlaknya paling mulia, akhlaknya paling agung. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang akhlaknya, kebagusan akhlaknya melebihi kebagusan akhlak baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Maka oleh karenanya beliau oleh Allah dijadikan figur, beliau oleh Allah dijadikan pola, beliau oleh Allah dijadikan uswatun hasanah. Beliau oleh Allah dijadikan suri tauladan yang paling baik akhlaknya untuk ditiru, untuk dicontoh oleh segenap umat manusia di seantero dunia. Beliau itu adalah the big person in the world. Ngerti gak, Bu? Ngerti gak? I say in the English, what are you? Understand to my speaking English now? The first thank to God or to Allah Subhanahu wa Ta'ala was given us the mercy until we get to meet together in the place. Ngerti? Ngertos? Ketemu Bartondo ulah serius deh, nyantai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita pasti di hari kiamat butuh syafaat.
dan beruntung orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terakhir masih ada waktu ya. Berapa menit lagi? 20 menit lagi. 10 menit lagi ya. Terakhir nih. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah akhlaknya paling mulia, akhlaknya paling agung, sehingga beliau dijadikan suri teladan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat 33, yaitu surat Al-Ahzab juz 22 ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nanti ibu kalau punya anak perempuan kasih nama uswatun hasanah, suri tauladan yang Pak. Nanti nama panggilannya Neng Uswah. Uswah. Saya punya murid ngaji di saya, kemudian istrinya melahirkan anak perempuan, datang ke saya minta nama untuk anaknya yang perempuan yang baru lahir. Kang, katanya, alhamdulillah istri saya telah melahirkan anak perempuan. Saya minta nama untuk anak saya dari Akang, namanya apa? Saya kasih nama Uswatun Hasanah. Alhamdulillah, dengan harapan anak itu menjadi contoh yang baik buat teman-temannya. Uswatun Hasanah. Jangan kayak dulu ngasih nama anak sembarangan jorok. Siapa namanya? Runta, suaminya Pengki. Bener butuh dulu namanya gitu, sembarangan banget. Ada lagi yang namanya lebih lucu lagi, namanya Bau bin Obeng. Ada yang namanya Emur. Ada lagi namanya Kempes, Penjol, Petot. Tapi itu masih bagus, Mbak, Bu. Nama Pengki masih bagus dengan nama Muhammad Rojim. Masih bagus Pengki daripada Muhammad Rojim. Muhammadnya bagus. Itu Rojimnya yang jelek. Rojim kan artinya terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang Berarti rojim artinya apa? Muhammadnya bagus, nama Rasulullah. Tapi pas rojim itu artinya terkutuk, berarti Muhammad terkutuk. Gile lu, berani-beraninya mengatakan Rasulullah terkutuk. Lu yang terkutuk mah. Atau Muhammad Jahidan. Muhammadnya bagus, jahidannya itu artinya penentang. Awas, mendingan Pengki Bu ya daripada penentang. Ya, kasih nama dengan nama-nama yang bagus, nama para rasul, para nabi, nama istri-istri para rasul, Julaiho, Aisyah, Humairah, dengan juga jangan kempes. Nah, Bu, Rasulullah pernah bersabda nih, Bu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kata beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja, daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah, mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, mengeluarkan kata-kata yang dapat menimbulkan keonaran, yang dapat menimbulkan keributan. Mendingan di saat itu diemmu adalah emas. Tapi nggak boleh kita diem ketika kita melihat kemunkar, ketika kita melihat kebatilan, diem aja, masa bodoh, tidak peduli. Nah, kalau kita diem, tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, diam saja karena takut, maka kita mendapatkan predikat syaitonun ahros. Kita sebagai setan yang bisu. Nggak boleh diam kita kalau melihat kemungkaran, awas. Atau melihat kesewenang-wenangan orang lain, nggak boleh. Kita kasih nasihat, kita kasih bimbingan, itu kewajiban kita luruskan. Dalam hidup bertetangga kita harus pandai-pandai
pandai menjaga ucapan, harus pandai-pandai menjaga perkataan, harus pandai-pandai menjaga pembicaraan. Jangan sampai tetangga kita sakit hatinya karena tersinggung dengan ucapan kita. Ini Bu, ada riwayat Bu. Dulu Bu, ada seorang wanita solihah, ahli ibadah, tiap malam tahajud. Hebat nggak Bu? Ini saya mau nanya Bu. Bu, nah gitu Bu, hebat, Ibu hebat. Saya mau nanya, Ibu kalau tengah malam suka bangun? Suka bangun? Jawab jujur ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ngapain Bu? Pipis apa tahajud? Pipis doang. Selesai pipis tidur lagi. Ih, lupa nggak cebok ya. Tadi Ibu bilang selesai pipis tidur lagi ternyata. Ceboknya nggak sebut itu. Nah, dulu ada seorang wanita solehah, tiap malam tahajud Bu. Hebat nggak? Hebat. Puasanya puasa Nabi Daud. Sehari puasa, besok buka, puasa, buka, puasa, buka sepanjang tak. Hebat, ahli ibadah ini wanita. Tapi sayang, seribu kali sayang, ini seorang wanita tidak pandai menjaga ucapan, tidak pandai menjaga pembicaraan, tidak pandai menjaga omongan. Jadi kalau ngomong ya aspun lah, ceplas-ceplos asal bunyi lah, disebutnya nenek gombreng. Nenek gombreng, nenek gambreng. Masa bodoh orang lain mau sakitnya dia nggak peduli. Nah, ini seorang wanita yang soleha ini, yang tiap malam tahajud, puasanya puasa Nabi Daud, ahli ibadah. Dia pernah menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Akhirnya, ini kejadian zaman Rasulullah Bu. Akhirnya itu para sahabat mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah. Para sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, inna pulanata binti pulana tasumun nahara wa taqumul laila wa hiya sayyi'atul khuluq tu'ti jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita soleha ahli ibadah, tiap malam tahajud, tiap hari puasa Nabi Daud, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Ya Rasulullah, bagaimanakah nasib si wanita ini nanti di hari kiamat? Apakah ibadahnya akan diterima dan ia akan dimasukkan ke surga? Bu pengen tahu jawaban Rasulullah? Apa udah tahu jawabannya? Nah, Rasulullah saat itu menjawab begini Bu, la khairu fiha, la khairu fiha wa hiya min